Waalaikumsalam. Oh, alah. Ya, silakan masuk, Mas. Ya Mas, makasih Mas. Oh, Mas Teli. Iya Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Duduk, baik. duduk, Ya duduk. makasih Mas. Duduk. Oh, Mas tadi yang menghubungi saya kemarin itu ya? Iya Mas, saya menghubungi Mas Reza kemarin. Senang gitu. bisa bertemu langsung dengan Mas tadi. Iya Mas. Mas tadi tinggal alamatnya di mana? Saya aslinya dari Yukung Mas, kebetulan tinggal di sini sama paman saya. Paman. Mas tadi di sini kegiatannya apa? Saya sekarang kegiatan saya itu kerja nyambi kuliah Mas. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di ini di Universitas Terbuka Bandar Lampung. Oh, di Bandar Lampung. Iya. Di sini jadi apa? Ini kerja saya itu di SMP Negeri 4 Pengukuhan Sebagai sebagai staf. staf tata usaha di TU. Iya. Oh iya iya. Staf tata usaha. Silakan deh, ini minum dulu. Iya, Ini ada tadi ada kawan ada. Silakan. Cemilan ya. Iya, iya. Santai-santai. Duduk santai Mas tadi. Jangan tegang-tegang. Mas tadi kan memiliki tujuan yang biar membuat rileks Mas Iya. Teddy di sini. Mas Teddy itu berarti berangkat kuliah apa gimana ke sananya? Kuliahnya gimana berangkatnya? Saya PP Mas kebetulan pulang pergi. Dari Hukum apa dari sini? Dari sini. Hmm. Jadi ke sananya pulang pergi nggak ngekos. Iya. Capek nih Mas Teddy. Oh, Pasti capek. capek itu malah. Jadi apa sudah melakukan konseling sebelum? Nah, kebetulan saya baru pertama kali ini Mas melakukan konseling. Jadi ini Mas tadi konseling itu adalah sebuah bantuan terhadap klien yang memiliki permasalahan. Jadi maksudnya jelas. Singkat saya yang saya jelaskan. Oh iya Mas. Jelas. Bagus. Apa yang ada permasalahan yang disampaikan Mas jadi? Jadi sebenarnya ada Mas, cuma saya masih ragu aja menceritakannya. Jadi ini Mas tadi, kalau Mas tadi ragu, saya akan jelaskan di mana seorang konselor ini memiliki kode etik, yaitu menjaga kerahasiaan seorang kliennya yang memiliki permasalahan itu Mas Teddy. Jadi Mas Teddy juga harus bekerja sama dengan saya, itu Mas Teddy juga harus terbuka dengan saya itu sebagai konselornya, jadi bisa menangkap permasalahan dan bisa menyimpulkannya itu Mas Teddy. Jelas. Iya Mas, mengerti Mas. Jadi saya juga memiliki kontrak itu Mas Teddy, yang dimana kontrak ini memiliki tahapan, itu tahapan pertama ketika Mas Teddy sudah jelas, sudah paham apa sudah puas dengan yang saya sampaikan, itu permasalahan itu bisa disebut katakan selesai. Ataupun ketika Mas Teddy belum puas, itu bisa dilanjutkan dengan sesi kedua, yang dimana perubahan apa saja yang terjadi terhadap Mas Teddy ini. Ya, terus kontrak waktu ini mungkin bisa pertemuan ini bisa kita lakukan dari 15 menit, 30 menit, 1 jam sampai ya mungkin 2 jam juga bisa sampai Mas. Jadi gimana Mas Teddy setuju dengan kontrak ini, pertemuan ini bagaimana? Iya Mas, saya setuju. Pak, kita bisa melakukan sesi pertama dulu. Pertemuan pertama ini kita bisa dengan waktu mungkin sangat singkat, itu apakah cukup nanti Mas kira-kira? Untuk pertama saya kira cukup yang singkat. Iya, jadi fix ya ini. Iya. Pertama kita bertemu juga, jadi ceritanya langsung aja ke inti. Nanti gua langsung minta perubahan. Jadi bagaimana di permasalahan ini? Jadi permasalahan saya ini mungkin banyak orang lain mengalaminya. Jadi saya ini kan kuliah, saya kerja itu Mas. Jadi saya itu kesulitan untuk membagi waktu antara saya mengerjakan tugas kuliah dan pekerjaan saya. Iya Pak. Ketika Mas Teddy itu kesulitan dalam membagi waktu, apa yang Mas Teddy pertama lakukan? Saya mencoba mengerjakan tugas saya ini di waktu saya bekerja. Jadi tumburan gitu ya? Iya Mas. Iya, sulit itu. Mas Teddy sudah berapa lama tuh
melaksanakan itu Mas Dedi, kuliah sambil kerja itu? Apa lulus sekolah nih? Mas Dedi lulusan tahun berapa? Saya lulusan 2018 SMA-nya Mas. Oh, 18 ya. Itu Mas Dedi apa langsung terjun langsung kuliah dulu apa kerja dulu itu Mas Dedi? Kebetulan saya setelah lulus itu saya kerja dan saya juga langsung kuliah Mas. Langsung gitu ya? Iya langsung. Jadi saya ini pertama kali jadi kebingungan. Jadi ini pertama kali Iya, gitu. pertama kali. Iya, Mas Dedi kuliah di mana yang bisa mau tanya? Saya itu kebetulan saya kuliah di Universitas Terbuka Mas. Yang di? Ya ini UPBBJ, UPBJJ Bandar Lampung. Oh, ini Bandar Lampung ya. Terus kerjanya di mana? Saya kerjanya di SMP, salah satu SMP di sini, SMP Negeri 4 Wai Pengubuan. Ya. Mas Dedi asli Bandar Lampung apa gimana? Oh enggak Mas, saya kebetulan di sini tinggal sama paman Teman di daerah? di Wai Pengubuan, Wai Pungguan. Di mana ya Wai di Pungguan? Banjarkertarahayu Mas. Jadi Mas Dedi kalau berangkat itu gimana? Berangkat dari sini ke Paman atau dari rumah ibu? Dari sini, dari rumah paman pulang pergi. Hari apa gitu? Saya weekend Mas kuliahnya. Jadi weekdaysnya saya pakai buat kerja. Oh iya, bisa sih. Mungkin sambil minum dulu Mas. Iya Mas, makasih. Ini ada cemilan yang tinggal yang ini. Santai kan. Ya. Santai aja, relax Mas Dedi. Udah siap lah tadi udah diceritain permasalahannya. Jadi permasalahan Mas Dedi ini sulit membagi waktu, yang dimana ketika Mas Dedi ini bekerja fokusnya itu terbagi dua ya. Iya Mas, betul sekali. Jadi saya memiliki saran Mas Dedi itu harus memiliki catatan kecil yang pertama. Terus yang kedua, dia memiliki jangka waktu. Ini maksudnya apa yang disebut apa ya? Kalau bahasa deadline. Nah, ya deadline itu mereka kedua itu kalau menurut saya sarankan, dimana di situ isinya yang pertama catatan waktu itu Mas Dedi harus melakukan pengerjaan itu memiliki waktu kayak pengerjaan apa namanya tugas kuliah. Iya, tugas kuliah. Pengerjaan tugas kuliah itu harus di waktu Mas Dedi. Jadi biar tidak terbagi-bagi, jadi harus difokuskan. Ketika kerja sudah selesai nih, Mas Dedi harus fokus kerja dulu. Itu sudah selesai, Mas Dedi masuk ke dalam pemikiran untuk mengerjakan tugas kuliah itu harus memiliki waktu yang dimana waktu itu mungkin bisa 3 jam dari Isya sampai jam 11-an, jam 10 mungkin itu harus di waktu Mas Dedi. Yang kedua, deadline itu Mas Dedi harus memikirkan tugas-tugas itu dari jauh-jauh hari. Jadi kan Mas Dedi kuliahnya hari apa aja sih? Saya weekend Mas, Sabtu ke Minggu. Sabtu Minggu. Jadi Mas Dedi memiliki banyak jangka waktu yang dimana Mas Dedi harus ketika dosen itu menginstruksikan untuk memberikan tugas kuliah, Mas Dedi harus segera melaksanakan pengerjaan itu. Jadi harus memiliki jangka waktu yang dimana tidak harus selesai. Yang tadi dimana saya udah katakan di catatan waktu itu ada waktu seperti 2 jam, 3 jam untuk mengerjakan itu Mas Dedi. Waktu itu kalau menurut saya yang saya rasakan itu cukup Mas Dedi. Ketika kita memiliki deadline yang sangatlah panjang. Itu mungkin itu bisa diterima Mas Dedi. Iya, bisa nanti akan saya terapkan. Ya, jadi menerapkannya harus bertahap Mas Dedi, tidak boleh langsung. Jadi Mas Dedi bertahap dari membuat catatan-catatan kecil dulu. Mas Dedi membuat catatan kecil, mungkin bisa ditempel di dinding kamar itu. Catatan di mana ingat waktu dalam mengerjakan itu. Di HP juga bisa ditaruh tuh kan, dikasih alarm lah dalam mengerjakan tugas. Misalnya dari jam 8 sampai jam 11 itu dikasih alarm jam 11 tetap selesai, itu harus selesai udah kan. Jangkau deadline waktunya kan panjang. Jadi misalkan ngerjakan hari Senin kan kumpulnya masih hari Sabtu Minggu itu kan masih dikumpulkan, masih ada Senin Selasa Rabu Kamis.
ke Jumat, misalnya 4 hari. Jadi Mas Teddy ketika hari Senin itu belum selesai, itu bisa dilanjutkan di hari Selasa, itu di hari selanjutnya itu Mas Teddy. Itu Mas Teddy yang saya sarankan. Nah itu dia, itu sebuah resiko Mas Teddy untuk seorang mahasiswa yang sambil gimana ya, sambil bekerja, itu resiko banget. Saya izin minum dulu ya. Iya Mas. Boleh. Jadi itu saran-saran yang saya sampaikan Mas tadi. Gimana ya? Pak Mas tadi sudah puas dengan saya saran yang saya sampaikan? Cukup Mas, nanti bisa saya terangkan di waktu berikutnya. Ya gitu Mas. Tapi itu saya tekankan lagi, ingat Mas tadi mungkin pulang dari sini bisa langsung membuat catatan itu. Pertama catatan kecil, ketika Mas tadi sudah nyaman dengan catatan kecil itu bisa langsung di deadline itu. Ingat deadline catatan itu dikasih tugas, ketika tugas harus dikerjakan hari ini, selesai hari ini, terus dicatat. Itu yang saya terangkan Mas tadi. Saya juga seperti itu Mas. Saya kan kuliah sambil bekerja gitu di tempat paman saya itu di toko jam tuh, jadi ya sulit juga itu membagi waktunya. Memang saya menerapkan itu, catatan kecil dipasang itu di HP ada, di kertas juga ada di kamar itu. Ya, alhamdulillah bisa terselesaikan masalah-masalah saya itu, masalah pengerjaan tugas-tugas kuliah itu. Udah malam. Gimana Mas, udah selesai kan? Iya, puas Mas, cukup. Mas tadi ketika ada permasalahan juga bisa lewat WA, nomor telepon saya itu. Oh ya Mas, boleh minta WA-nya Mas? Itu nomor yang kemarin itu yang ditelepon. Itu. Iya. Itu nomor itu sekaligus nomor WA juga. Gini, jadi sesuai kontrak kita pertemuan pertama itu menggunakan Mas tadi sudah menyetujui dengan waktu 15 menit. Mas tadi merasa puas tadi juga kan. Mas tadi ketika Mas tadi udah puas ataupun timbul permasalahan lain bisa menghubungi lagi Mas tadi. Nomor-nomor itu bisa langsung Mas ya. Bisa, jadi menggunakan media itu konseling udah bisa. Tuh Mas tadi. Mungkin cukup untuk kegiatan konseling hari ini Mas tadi ya. Semoga Mas tadi lancar dalam hal bekerja atau kuliah itu cukup memuaskan IPK-nya. Mas tadi sarjana S1 apa? S1 Mas, S1. Peluangnya banyak. S1 guru. Oh ya Mas, jadi terima kasih atas sarannya dan bantuannya, saya terima. Ya. Pasti saya terapkan. Nanti kalau saya ada masalah-masalah lagi, nanti saya akan coba hubungi Mas Reja lagi. Iya, sama-sama Mas tadi. Itu tugas saya sebagai konselor. Ya Mas. Ya terima kasih sebelumnya Mas. Ya. Sekarang waktunya juga udah malam, jadi saya pamit pulang dulu. Oh iya. Mas, saya pamit iya, Mas. Mas hati-hati Mas Iya tadi. Mas, makasih Mas. Makasih.